Ketika Herodes tahu bahwa para ahli nujum itu telah membohonginya, dia menjadi sangat marah. Dia memerintahkan supaya semua anak laki-laki di daerah Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para ahli nujum itu. Maka terbuktilah kata-kata Allah melalui Nabi Yeremia. Akan terdengar suara di Rama, yaitu tangisan dan ratapan kesedihan. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur, karena anak-anaknya telah mati. Setelah Herodes meninggal, datanglah malaikat Allah kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Malaikat itu berkata, "Bangunlah dan bersiaplah. Bawalah anak dan ibunya ke tanah Israel. Karena orang yang mencoba membunuh anak itu telah meninggal." Maka Yusuf pun bangun dan bersiap membawa anak dan ibunya. Lalu mereka pergi ke tanah Israel. Yusuf mendengar bahwa yang memerintah Yudea adalah Arkelaus, anak Herodes. Jadi Yusuf takut pergi ke sana. Tetapi setelah dia diperingatkan dalam mimpi yang lain, maka dia pergi ke daerah yang disebut Galilea. Yusuf pergi ke kota yang bernama Nazaret dan tinggal di sana. Itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan Allah melalui nabi-nabi. Mereka telah mengatakan mengenai Kristus yang dijanjikan itu akan disebut orang Nazaret. Yohanes Pembaptis datang ke daerah padang di Yudea. Ia mulai memberitakan beberapa hal penting kepada orang banyak. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis adalah orang yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya berkata, "Siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalannya." Baju Yohanes terbuat dari bulu unta. Yohanes memakai ikat pinggang kulit. Makanan Yohanes belalang dan madu hutan. Orang banyak yang berasal dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan daerah sekitar Sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan mereka. Kemudian Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Banyak orang Farisi dan Saduki datang ke tempat Yohanes membaptis. Ketika Yohanes melihat mereka, dia berkata, "Kamu keturunan ular. Siapa yang menyuruhmu melarikan diri dari kemarahan Allah yang akan datang?
Tunjukkan kalau kau sungguh-sungguh bertobat. Jangan mengira bahwa dengan berkata Abraham adalah bapak kami akan menolongmu. Aku katakan bahwa Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah ada pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Aku membaptismu dengan air sebagai tanda kamu bertobat. Kemudian, akan datang orang yang lebih besar daripadaku. Aku pun tidak layak untuk membuka sandalnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dia membawa alat penampi, membersihkan dan mengayak butir gandum sehingga tinggal yang baik saja dan menyimpannya di gudang. Bagian yang jelek akan dibakar dengan api yang tidak akan padam. Suatu ketika, Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan. Yesus meminta supaya Yohanes membaptisnya. Tetapi Yohanes berusaha mengatakan bahwa ia tidak pantas membaptis Yesus. Yohanes berkata, Akulah yang perlu kau baptis. Mengapa kau yang datang padaku? Jawab Yesus, biarlah hal ini terjadi sekarang. Kita harus melakukan segala sesuatu yang diinginkan Allah. Maka Yohanes pun membaptis Yesus. Setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Pada saat itu langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Terdengarlah suara dari surga. Suara itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi. Aku sangat berkenan kepadanya." Kemudian Roh membawa Yesus ke padang gurun. Yesus dibawa ke sana untuk dicobai oleh iblis. Yesus tidak makan apa-apa selama 40 hari dan 40 malam. Setelah itu Yesus merasa lapar. Datanglah iblis kepada Yesus. Kata iblis itu kepadanya, "Jika engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, Ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup, tetapi hidup manusia bergantung yang diucapkan oleh Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkan Yesus di puncak bait. Dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, lompatlah ke bawah, karena ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dan tangan mereka akan memegangmu, maka kakimu tidak akan terantuk pada batu." Jawab Yesus, Juga tertulis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi. Dia menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia beserta kemewahannya. Iblis berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan semua itu kepadamu jika engkau bersujud dan menyembah aku." Yesus berkata kepadanya, Pergilah dari aku, setan.
Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya Dia yang harus engkau layani. Lalu iblis itu meninggalkan Yesus, dan beberapa malaikat datang kepada Yesus untuk melayaninya. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes dipenjarakan, maka Yesus kembali ke Galilea. Yesus meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Kota itu berada dekat Danau Galilea di daerah Zebulon dan Naftali. Yesus melakukan hal itu supaya janji Nabi Yesaya dapat terjadi. Tanah Zebulon dan tanah Naftali. Tanah sepanjang laut sampai sungai Yordan. Galilea tempat tinggal orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Terang itu telah terbit untuk orang-orang yang hidup di daerah yang gelap seperti kubur. Sejak saat itu, Yesus mulai berkata kepada orang banyak. Yesus berkata, "Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, dia melihat dua orang nelayan, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menjala ikan di danau. Kata Yesus kepada mereka, Mari ikutlah denganku. Akan kuajarkan bagaimana mengumpulkan orang, bukan ikan. Simon dan Andreas segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Yesus melanjutkan perjalanannya di tepi Danau Galilea. Dia melihat dua orang anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka di dalam sebuah perahu bersama Zebedeus. Mereka sedang mempersiapkan jalannya untuk menangkap ikan. Yesus menyuruh dua bersaudara itu mengikuti dia. Jadi, Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu dan ayah mereka, kemudian mengikuti Yesus. Yesus pergi ke seluruh daerah Galilea. Dia mengajar di rumah-rumah pertemuan dan memberitakan kabar baik mengenai kerajaan Allah. Yesus juga pergi ke tengah-tengah orang banyak, serta menyembuhkan mereka yang sakit. Berita mengenai Yesus menyebar ke seluruh Syria. Orang banyak membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Mereka menderita berbagai macam penyakit. Ada yang sakit parah, ada yang dikuasai roh-roh jahat, ada yang berpenyakit ayan,